tidak melihat adanya lonjakan komoditi ekspor lainnya ya di bulan Juni. Jadi memang saya kira lonjakan itu terjadi karena dibukanya kembali keran ekspor CPO dan harga batu bara yang masih tetap tinggi tentunya. Dan diperkirakan nilai ekspor bulan Juni mencapai 23,1 miliar US dollar. Memang neraca dagang kita masih tetap surplus gitu, tapi surplus bulan Juni 2,87 miliar US dollar masih lebih rendah dibanding bulan Mei yang sebelumnya 2,89 miliar US dollar. Kontribusi ekspor CPO sendiri, kontribusinya ke peningkatan ekspor berapa sih Bu Karmelita? Kontribusi apa Mbak? Kontribusinya CPO untuk peningkatan ekspor. Luar biasa tinggi Mbak ya, jadi memang sekarang ini memang karena kemarin ini ditutup lama ya Mbak ya, jadi sehingga kontribusinya cukup tinggi Mbak sekarang. Baik, ini kalau kita lihat saat ekspor CPO dibuka, para pelaku industri sawit juga justru mengeluhkan. Ini interview atau wawancara yang kami lakukan bersama Gapki, para eksportir ini, Bu Karmelita masih mengeluh bahwa ekspor ini berjalan lambat. Terkendala di mana sebetulnya? Benar nggak Bu, ini karena kelangkaan kapal? Sebetulnya tidak ada ya isu kelangkaan kapal untuk ekspor. Ketersediaan kapal ekspor CPO curah maupun dalam kemasan tergantung pada kesiapan daripada muatan yang ada sebenarnya gitu ya. Jadi kesiapan dalam arti tersedianya komoditi maupun izin ekspornya. Hal tersebut tentunya dilakukan lebih awal ya, harus dilakukan lebih awal supaya dapat dilakukan booking slot space kapal ekspornya gitu. Memang saat ini harga sewa kapal sedang tinggi, tetapi supply dan demand masih dalam kondisi yang wajar menurut saya. Jadi karena izin untuk ekspor baru dibuka sehingga persiapan untuk booking space menjadi agak lambat gitu loh. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu masalah. Karena kami sendiri juga sudah sempat duduk sama Pak Luhut dan eksportir CPO. Kita sempat menanyakan apakah ada kekurangan kapal. Selama ini mereka tidak menyampaikan apapun ya, dan Pak Luhut sudah bilang kalau ada apa-apa untuk kontak kepada INSA gitu Mbak. Baik, kalau selain CPO, Bu Karmelita, komoditas apa lagi yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekspor sepanjang Juni ini? Kemarin ini tentunya mengenai kontainer ya, tapi sekarang sih dia sudah lumayan membaik di compare 2-3 bulan yang lalu. Itu juga kan kita lihat karena memang pada saat itu kekurangannya container box ya, dan juga adanya lockdown dulu gitu loh. Jadi harga kontainer juga mahal dan space juga berkurang pada saat itu. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik sebenarnya. Baik, Pak Faisal, bagaimana proyeksi surplus neraca dagang RI di bulan Juni ini? Apa saja faktor-faktornya? Nah, kami melihat nih ekspor akan tumbuh lebih cepat ya daripada impor. Di mana ekspor itu kami prediksi tumbuh sebesar 30,51% secara year on year atau 12,51% secara month on month, sedangkan impor kami prediksi tumbuh 21,15% secara year on year atau tumbuh 12,10% secara month on month. Nah, tadi memang sudah disebutkan ya, memang faktor utama naiknya surplus neraca perdagangan pada bulan Juni 2022 ini dipengaruhi oleh telah dicabutnya larangan ekspor CPO dan turunannya yang berlangsung waktu itu selama 3 bulan pada bulan Mei 2022. Baik, kalau tadi kami sudah menginterview atau menanyakan soal ini ke Ibu Karmelita mengenai komplain begitu ya dari para eksportir bahwa ini ekspor masih berjalan lambat. Sebetulnya apa faktor yang membuat ini berjalan lambat, Pak Faisal? Ya memang kalau memang alasannya mengapa ekspor CPO berjalan lambat itu memang kalau berdasarkan info yang kami terima itu memang terdapat isu pada administrasi DMO ya, yang sekarang semakin sedikit rumit karena memang harus memenuhi pasokan dalam negeri terlebih dahulu. Nah tapi memang selain itu memang info yang kami terima itu memang adanya sulitnya mencari kapal angkut karena dikarenakan terjadi pelarangan ekspor CPO dan turunannya banyak kapal yang beralih mengangkut minyak mentah. Itu info yang kami terima. Tapi tadi mungkin Ibu Karmelita menyanggah hal tersebut ya.